Selamat sore, perkenalkan nama saya Natalia Ismaungsong dengan NIM 2303-3160-3508. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi konsep asam basa. Di sini saya akan melakukan model pembelajaran PBA dan PJTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Yang dipimpin oleh doanya siapa? Hakim. Mungkin boleh ke depan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Hakim. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Mungkin terlebih dahulu Ibu akan cek hadiran dulu kali ya. Oke. Yang pertama, Serabail, hadir Bu. Oke. Hakim. Oke. Isti, hadir Bu. Oke. Widya, hadir Bu. Oke. Astia, hadir Bu. Oke. Nadia, hadir Bu. Oke, lengkap semua berarti ya. Oke, baik anak-anak. Pernahkah kalian membantu ibu di dapur dan merasakan rasa masam pada jeruk dan licinnya pada sabun cuci piring? Nah, ini adalah pertemuan kita sehari-hari. Jadi, itu merupakan sahabat dan musuh kita dalam kimia. Hari ini kita akan menjadi detektif kimia yang menyelidiki rahasia di balik sifat asam dan basa. Dan kita akan membuat alat deteksi rahasianya sendiri dari bahan-bahan sekitar kita. Siap untuk pertemuan hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pertemuan kimia hari ini tentang asam dan basa, Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian sudah mengenal asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kuis singkat diagnostik sebanyak 3 soal dalam 2 menit. Kira-kira 2 menit bisa? Oke, jadi jawablah dengan jujur ya. Soalnya ini bukan untuk nilai rapor, tapi untuk menguji pemahaman kalian sampai sejauh ini. Sebentar Ibu berikan ininya. Oke, mungkin untuk anak-anak bisa scan barcode-nya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, waktunya habis. Sekarang perhatikan Ibu. Oke, dari hasil kuis, Ibu lihat banyak yang sudah paham tentang rasa masam dan licin. Tapi hari ini kita akan belajar cara yang lebih aman dan ilmiah. Oke anak-anak, perhatikan dulu fenomena berikut ini. Sudah dilihat? Oke, yang menjadi pertanyaan Ibu, mengapa cuka bisa menekan kapur tetapi sabun tidak? Mengapa sabun terasa licin? Oke, hari ini kalian akan menjadi detektif kimia yang menyelidiki rahasia ini dengan membuat alat deteksi sendiri dari bahan alami. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri elemen asam dan basa berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Yang kedua itu, membuat dan menggunakan indikator alami untuk menguji sifat asam basa larutan. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Oke anak-anak,
Sudah? Coba disimak dari gambar atau fenomena tersebut. Pertama, mari kita pahami dulu ciri-ciri asam dan basa. Dari fenomena berikut, apa yang menjadi ciri-ciri asamnya? Bisa merekan kalku. Bagus. Itu sifat korosif pada asam. Apa contoh lain? Rasanya masam seperti jeruk dan cuka. Oke, bagus. Tapi anak-anak, kita perlu mengingat atau perlu menjaga keselamatan kita. Mungkin ibu bisa memberikan contoh video ya. Nah, dari video tersebut, siapa yang dapat menyimpulkannya? Saya, Bu. Oke, saya coba. Dari video tersebut kita tidak boleh meniru bahan ini secara langsung karena sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Oke, anak. Jadi di laboratorium itu kita tidak boleh mencicipi atau menyentuh larutan kimia. Lalu, bagaimana cara aman mengidentifikasinya? Mungkin pakai indikator seperti sampus. Benar. Jadi, kata itu juga merupakan indikator yang paling aman digunakan di laboratorium. Ini bisa dilihat gambar yang diberikan di depan. Ada yang tahu itu apa? Ya, benar. Itulah kata lakmus, yang dimana kata lakmus ini juga merupakan indikator yang paling aman digunakan di laboratorium. Jadi indikator ini berubah warna, yang merah di asam dan biru di basa. Tapi bagaimana jika kita tidak punya lakmus? Bisakah kita mempunyai sendiri-sendiri dari bahan alami? Bisa Bu. Benar. Jadi kita hari ini akan membuat indikator alami dan yang juga paling aman. Jadi anak-anak, kita hari ini akan melakukan praktikum sederhana di kelas terkait membuat indikator alami. Kenapa tidak di lab? Karena ini merupakan praktikum sederhana, jadi mudah dilakukan di kelas. Nah, ini merupakan proyek kita pada hari ini. Kalian akan bekerja dalam kelompok untuk membuat indikator alami dari unit. Tapi sebelum itu, ibu akan bagikan kelompok kalian yang terdiri dari 3 kelompok, satu kelompok 2 orang. Mungkin nanti kelompok 1 kelompok namanya Sera, kelompok 2 namanya Hakim, kelompok 3 mungkin Isti. Oke, paham anak-anak? Ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana membuat indikator alami dari unit. Tapi sebelum kita melakukan praktikum, ibu akan memperkenalkan indikator alami pada yang akan menjadi indikator alami pada praktikum kali ini. Indikator alaminya adalah unit. Nah, untuk anak-anak bisa dilihat aktivitas kedua di bagian pengumpulan data. Itu kan adalah percobaannya. Jadi nanti setiap kelompok itu mengambil ekstrak kunyit yang sudah dihaluskan dan dituang ke dalam gelas plastik ini. Jadi nanti ibu akan berikan. Jadi ibu akan membagikan gelas plastik ini kepada setiap kelompok. Kemudian langkah percobaan yang kedua itu ditambahkan air secukupnya dan diaduk perlahan-lahan. Yang ketiga itu dimasukkan asam cuka secukupnya ke dalam wadah yang pertama. Kemudian dimasukkan air deterjen secukupnya ke dalam wadah. Nanti mungkin ke kelompok bisa ambil terus dituangkan, oke? Dicampur dengan air. Airnya mungkin bisa nanti ini. Terus dimasukkan deterjen secukupnya ke dalam wadah 3. Kemudian tuang larutan kunyit pada setiap wadah. Sejauh ini paham? Oke. Nanti habis dituangkan kalian amati perubahan warna yang terjadi pada setiap wadah tersebut ya.
Udah sampai tahap mana ini? Udah masukin air panas ke dalam kunyit, Bu. Oke, bagus. Lanjutkan. Kelompok ini? Keras dulu, Bu. Oke. Kelompok ini? Ini Bu sudah masuk. Tinggal tambahin air Bu. Oke, lanjutkan. Oke, untuk bagian deterjen itu, masukkan air ke dalam wadah, kemudian diaduk secara perlahan ya. Nah, semua udah aman kan? Dan masukkan ke dalam wadahnya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang waktunya uji coba. Kalian punya 3 sampel, yang dimana sampel A itu adalah cuka, yang B itu air jeruk, yang ketiga itu adalah deterjen. Jadi nanti teteskan indikator kunyit itu ke dalam setiap wadah. Paham? Paham. Wow. Oke, jadi bagaimana hasil pengamatannya? Ini Bu yang sabun jadi warna orange. Oke. Cukanya jadi warna kuning terang. Terus yang di air jeruk juga kuning terang. Oke, excellent. Jadi sekarang diskusikan dalam kelompok masing-masing mana yang asam, mana yang basah. Oke, mungkin bisa pada kelompok masing-masing. Makasih. Oke, karena kita sudah melakukan praktikum, sekarang waktunya diskusi. Oke, jadi mungkin setiap kelompok bisa dilihat di LKPD-nya, tentukan mana yang asam dan basah. Ibu kasih waktu dalam 3 menit bisa? Bisa Oke. Oke, sudah gimana? Apakah sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Oke, mungkin di kelompok 2 bisa coba menyimpulkan hasil dari pengamatannya? Oke, silakan maju ke depan. Dengar ya, anak-anak. Baik, untuk hasil yang kelompok kami dapatkan bahwa pada botol A yang berisikan cuka itu menghasilkan warna kuning terang, yang botol B itu ada deterjen itu menghasilkan warna orange, dan yang ketiga itu ada air jeruk menghasilkan warna kuning terang juga. Oke, kesimpulan yang sangat bagus. Berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Jadi, kita telah berhasil memecahkan misteri itu, di mana indikator kunyit itu berubah menjadi kuning terang dalam asam dan orange dalam basah. Nah, apakah hasil ini sesuai dengan ciri-ciri yang kita pelajari di awal? Sesuai. Oke. Dan yang paling penting, kita telah berhasil mengidentifikasi tanpa mencicipi atau menyentuh langsung secara ilmiah dan aman. Jadi nanti sebelum ketua kelompok mengumpulkan LKPD, saya akan bagikan rubrik penilaian kelompok, yang dimana nanti rubrik penilaian kelompok ini merupakan tabel penilaian dengan teman saat praktikum. Jadi nanti kalian bisa isi dengan jujur ya anak-anak, karena teman kalian saat praktikum itu langsung isi aja gimana dia, oke? Ibu. Nah, ibu bagikan rubrik penilaian kelompok, gimana nanti kalian lihat dari aspek kerjasama tim gimana, terus ketelitian dalam percobaan gimana,
partisipasi dalam diskusinya gimana? Sejauh ini paham? Paham, Bu. Oke, Ibu bagikan rubrik kalian ya. Nih, kelompok 1, 2, kelompok 2. Oke, rubrik penilaiannya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali diskusi kita hari ini. Sekarang, sebagai bukti kerja ilmiah kalian yang hebat, silahkan kumpulkan LKPD-nya yang sudah kalian isi kepada ketua kelompok masing-masing. Nanti ketua kelompok kumpulkan ke meja ibu ya. Waktunya hanya 1 menit. Ya, Oke, udah semua? Sudah, Bu. Ibu akui hari ini kalian sungguh luar biasa. Kalian sudah menjadi detektif kimia yang sukses. Untuk itu, mari kita simpulkan hasil dari praktikum kita hari ini. Yang pertama itu, asam itu punya ciri rasa masam dan basa terasa licin. Tapi kita tidak boleh mengujinya dengan indera di lab. Yang kedua itu, kita bisa membuat indikator alami dari kunyit yang berwarna dilakukan asam dan basa. Dan yang terakhir itu, sesuai dengan hasil praktikum tadi, bahwasanya cuka itu bersifat Asam. Oke, dan air jeruk itu serta sabun Basa. Oke. Ini Ibu akan tulis kesimpulan pada praktikum kali ini. Nanti anak-anak bisa langsung catat di buku kalian ya. Nanti bisa dibuka di rumah. Oke. Kesimpulan. Yang pertama apa tadi? Asam mempunyai ciri rasa masam dan basa terasa licin. Kita tidak boleh mencicipi dengan indera Di dalam lab di lab. Yang kedua tadi apa? Kita bisa membuat indikator alami dari kunyit, Bu. Oke, bagus. Bisa membuat indikator alami dari Kunyit. yang ketiga. Cuka itu bersifat asam, sabun bersifat basa, dan air jeruk bersifat asam. Oke, bagus. Oke, udah ada kita belum? Sudah. Oke, nanti dibaca-baca ya di rumah. Hari ini kalian luar biasa, tapi sebelum kita main quiz Kahoot, kita lakukan refleksi diri sebentar, yaitu diri sendiri, bukan teman lagi. Nah, saya akan bagikan rubrik penilaian individu. Nanti kalian isi secara jujur, dan tujuannya ini untuk menilai kontribusi dalam diri sendiri dalam praktikumnya. Paham? Tahu. Oke. Ini dibagikan per individu. Kalian nilai diri sendiri gimana? Tulis. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, langsung kumpulkan ke depan ya. Oke. Terima kasih. Nah,
sebagai penutup yang menyenangkan, kita akan main kuis cepat lewat Kahoot. Oke, semua pada bawa handphone kan? Bawa Bu. Oke, mungkin bisa langsung kita kuis ya lewat Kahoot. Oke, sudah pada masuk semua Kahootnya? Semua pada udah masuk ke Kahoot? Oke, kerjakan dengan benar ya. Wah, angin ini udah nilainya tinggi ya. Ayo. Keren. Jadi ini Bu lihat kaki paling tinggi ya. Peringkat 1. Berikan tepuk tangan. Kedua itu ada Widya. Ketiga ada Nadia. Oke, jadi kalian tuh hebat-hebat, nilai kalian juga bagus-bagus. Jadi untuk tugas tindak lanjutnya nanti di rumah cobalah bereksperimen ya anak-anak. Nanti mungkin cari satu bahan alam lain seperti bunga sepatu, kubis ungu, dan kalian bisa menguji apakah itu bisa menjadi indikator. Oke? Laporannya hasilnya besok. Oh ya, sebelumnya untuk ketua kelas bisa buat grup WA kelas ya. Nanti ibu akan bagikan kode Google Classroom ya. Dan nanti anak-anak bisa masuk ke Google Classroom. Oke Hakim? Ya Bu. Oke. Oke anak-anak, jadi udah diingat belum apa tugasnya tadi? Membuat indikator pakai buku dan melaporkan tugasnya besok Bu. Oke, jangan lupa ya. Mungkin untuk kakak kelompok bisa mengumpulkan ininya. Wadah-wadah praktikum. Dikumpulkan ke meja ibu ya. Oke. Gimana? Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke. Jika tidak ada, mungkin mungkin pembelajaran kalian disebutkan. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, jika tidak ada, mungkin pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Nanti untuk ketua kelas jangan lupa buat grup WA ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan semangat kalian luar biasa. Nanti untuk mejanya dibersihkan, jangan ada yang ketinggalan ya. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.